Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali di mata kuliah model-model pembelajaran masih bersama Bu Nur Hasanah ya di sini. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada beberapa kendala. Jadi ternyata dari 4 kelas ini ternyata ada beberapa yang mengalami perbedaan persepsi. Seharusnya hari ini itu adalah materinya tentang Reggio Emilia. Namun ternyata ada beberapa kelas yang mengambil tema tentang high-scope gitu ya. Tapi tidak masalah, tapi ternyata membuat saya menjadi kebingungan apakah saya harus menggunakan Google Meet atau menggunakan media YouTube sebagai tambahan materi saya. Nah ini kalau nanti ada berisik-berisik sedikit, saya mohon maaf karena saya sedang berada di luar. Nah tapi nggak masalah. Jadi hari ini saya mau menambahkan materi tentang high-scope terlebih dahulu gitu. Jadi untuk Reggio Emilia nanti insya Allah akan saya tambahkan mungkin setelah ini atau mungkin minggu depan aja gitu. Jadi untuk kelas yang menggunakan Reggio Emilia di hari ini kemungkinan tambahan materi akan saya berikan di minggu depan gitu. Atau kita pakai Google Meet gitu ya, karena memang Reggio Emilia itu akan sangat menarik untuk kita bahas secara langsung, bukan melalui YouTube seperti ini, karena kalau YouTube itu akan satu arah saja begitu. Nah pada hari ini tambahan materinya tentang high-scope gitu. Nah kita mau kenalan, kemarin kita sudah berkenalan tentang Montessori. Jadi kemudian apa saja kegiatan-kegiatan di Montessori seperti itu. Saya harap hari ini ada tambahan satu model pembelajaran yang ada dari luar negeri. Semoga bisa memberi pengetahuan lebih, kemudian teman-teman bisa membedakan antara model satu dengan model yang lain. Karena kadang-kadang apa sih perbedaannya gitu ya. Oke, kita mulai dengan high-scope terlebih dahulu. Nah, saya terima kasih untuk kelompok kelas D ini yang sudah membuat PPT ini. Saya mohon izin untuk share, kemudian menjelaskan beberapa materinya gitu. Nah, kemudian sejarah dari high-scope terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya high-scope ini awalnya dari mana sih? Kemudian kenapa kok high-scope ini muncul begitu? Nah, pada awalnya high-scope ini lebih sering digunakan itu sebagai nama kurikulum, bukan model pembelajaran gitu. Jadi ada sebuah kurikulum namanya kurikulum high-scope. Nah, kurikulum high-scope ini memang diperuntukkan untuk anak-anak usia 3 hingga 4 tahun. Jadi usia-usia playgroup TK gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, high-scope ini kemudian menjadi digunakan di PAUD atau pendidikan anak usia dini yang ada di sana. Jadi program ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar gitu, biasanya atau disebut sebagai anak yang luar biasa begitu. Nah, kemudian anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ini kemudian sebenarnya asalnya itu dari Michigan. Jadi anak-anak yang memang kesulitan belajar itu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, kemudian anak-anak yang kurang mampu. Nah, anak-anak inilah yang kemudian menjadi sasaran dari kurikulumnya high-scope pada awalnya. Nah, kemudian setelah program ini itu berjalan gitu. Jadi memang tujuannya awalnya itu adalah mengatasi masalah-masalah kemiskinan pada anak. Jadi ada beberapa anak yang miskin yang tidak bisa sekolah di sekolah yang bagus-bagus gitu ya. Itu kemudian dibuatkan sebuah program atau kurikulum pembelajaran yang khusus untuk anak-anak ini yang memang tidak bisa bersekolah di sekolahan yang cukup bagus gitu. Jadi awalnya high-scope sendiri ini adalah sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak yang berekonomi rendah begitu awalnya begitu. Nah, kemudian apakah sekarang seperti itu? Nah, seiring berjalannya waktu mungkin bisa jadi seperti ceritanya Montessori ya. Dulu Montessori itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, awalnya hanya dari bangsal, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Begitu pula dengan high-scope ini. High-scope yang awalnya itu malah untuk anak-anak yang berekonomi kurang, berkesulitan belajar gitu. Nah, namun ternyata sekarang malah menjadi sangat terkenal di berbagai belahan dunia gitu. Nah, kemudian apa saja sih yang dipelajari dari high-scope ini? Nah, kalau kemarin Montessori kan ada 5 area atau 5 sudut pembelajaran. Semoga teman-teman masih ingat 5 sudut atau 5 area yang ada di Montessori. Nah, kemudian kalau di high-scope itu
apa sih kegiatannya, apakah berbeda atau sama dengan Montessori. Nah, kita akan gali perbedaannya itu biar teman-teman bisa jelas dan paham apa perbedaannya. Nah, kemudian yang dipelajari apa saja? Jadi pendekatan pembelajarannya itu ada beberapa hal. Pendekatannya itu ada inisiatif, ada keterikatan, ada problem solving, ada penggunaan sumber daya, kemudian ada refleksi. Mohon maaf ya kalau agak sedikit berisik gitu ya, tapi nggak masalah. Nah, inisiatif itu adalah inisiatif belajarnya anak. Jadi anak memang membangun inisiatif untuk belajarnya sendiri. Anak pengen belajar apa sih? Anak ingin bermain apa sih? Anak tertarik dengan apa sih? Nah, inisiatif itu dibangun dari anaknya sendiri. Kemudian ada problem solving. Problem solving itu adalah penyelesaian masalah. Jadi kegiatan-kegiatan bermainnya mereka itu banyak sekali masalah sebenarnya. Kok banyak sekali masalah? Contohnya ketika ada balok bertebaran gitu. Kemudian gurunya, oh kok baloknya bertebaran ya? Apakah itu bisa disusun atau tidak ya? Nah, itu adalah sumber masalahnya anak. Kalau untuk kita orang dewasa itu nggak masalah. Karena kalau nyusun balok aja pasti bisa. Tapi bagi anak-anak ini jadi sumber masalah. Gimana ya caranya membangun sebuah balok biar tinggi gitu. Nah, itu kan ada trik-trik tertentu yang memang harus pikirkan anak. Nah, masalah inilah yang menjadi sumber belajarnya anak juga. Kemudian penggunaan sumber daya, karena memang awalnya sekolah ini untuk anak-anak yang kurang mampu begitu ya. Jadi penggunaan sumber daya itu bisa dicari di sekitar kehidupannya anak. Bahkan apa yang ada di sekitar anak itu bisa jadi sumber belajarnya mereka. Refleksi itu seperti evaluasi, jadi mengevaluasi apakah kegiatannya itu berhasil atau tidak, apakah tadi tujuannya itu berhasil atau tidak, apakah ketika anak membangun baloknya tadi bisa atau tidak begitu. Kemudian melakukan evaluasi diri, kenapa ya kok nggak bisa ya, kenapa kok tidak bisa berdiri dengan tinggi ya. Nah, itu namanya refleksi. Kemudian tema pembelajaran lain itu adalah social dan emotional development. Ini adalah perkembangan sosial dan emosionalnya anak. Jadi ada self identity. Self identity itu seperti kalau di Indonesia itu seperti tema diri sendiri. Jadi mengenali nama, tanggal lahirnya dia, jenis kelaminnya dia, orang tuanya namanya siapa, rumahnya mana. Nah, itu namanya self identity. Jadi anak itu tahu identitasnya diri sendiri, keluarganya, rumahnya mana, lingkungan masyarakatnya mana, kemudian sekolahnya dia itu di mana, itu dia bisa paham tentang dirinya sendiri. Kemudian ada emosi, empati, kemudian bisa berbaur dengan komunitas. Kalau komunitasnya anak tentu ada 3 ya, lingkungannya anak itu lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, kemudian ada lingkungan di sekolahan. Jadi ini namanya komunitas. Kemudian membangun hubungan relationship. Kalau hubungan anak itu biasanya hubungan peer teaching atau teman sebaya. Kemudian teman dengan gurunya juga itu juga sebagai partner juga. Kemudian membangun hubungan ini juga salah satu kegiatan yang ada di dalam HighScope. Kemudian perkembangan moral itu juga ada. Kemudian resolusi konflik. Jadi ada beberapa konflik yang memang harus diselesaikan sendiri pada anak itu. Contohnya ketika anak itu bermasalah dengan teman sebayanya, bagaimana dia menyelesaikan. Nah, inilah yang dinamakan resolusi konflik. Kemudian materi yang lain itu ada kegiatan fisik. Materi yang lain ini disebut juga dengan area juga. Jadi namanya nama-nama area. Jadi area perkembangan fisik. Nah, area perkembangan fisik ini yang dilakukan adalah gross motor skill atau keterampilan motorik kasar. Juga fine motor skill atau keterampilan motorik halus. Kemudian kesadaran tubuh, kemudian perawatan pribadi itu ya seperti kegiatan untuk merawat dirinya sendiri. Kemudian perilaku untuk hidup sehat. Nah, area ini juga disebut biasanya area motorik, fisik motorik begitu. Nah, kalau area fisik motorik pasti kegiatannya teman-teman tahu ya. Ada kegiatan melompat, kemudian jongkok, kemudian yang fine motor, yang motorik halus itu ada kegiatan menyulam, ada kegiatan menjahit begitu, menempel dan apapun sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan fisik motorik itu dimasukkan di area physical development and health begitu. Kemudian ada area language, literacy and communication. Kalau kita bahasanya itu ada area bahasa. Nah, area bahasa ini ada beberapa tema yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti pemahaman, speaking, berbicara, vocab,
vocabulary, kemudian reading, membaca, kemudian pengetahuan tentang buku, minat tentang buku, menulis, kemudian belajar bahasa Inggris, pokoknya tentang perkembangan bahasa. Ini ada areanya sendiri, area language, literacy and communication. Kalau di kita itu biasanya namanya area baca tulis dan area bahasa. Nah, itu kegiatan-kegiatannya kalau itu teman-teman saya yakin juga tahu. Contohnya kegiatannya menjepit huruf sesuai dengan bendanya. Contohnya bendanya timun begitu, ketimun gitu. Kemudian anak disuruh menjepit ketimun, huruf-huruf itu dijepit kemudian membentuk kata ketimun gitu. Kemudian matematika ini kegiatannya ada tentang nomor, simbol, kemudian menghitung, kemudian ada bentuk, memahami tentang bentuk-bentuk, pengukuran, kemudian pola-pola, kemudian ada juga seriasi, klasifikasi. Nah, ini dilakukan di area-area matematik. Kalau area matematik saya rasa juga teman-teman pasti sering membuat kegiatan di area matematik ini. Kemudian ada juga area kreativitas seni gitu. Atau kalau di kita sering disebut sebagai area seni. Nah, area seni ini kegiatannya banyak banget. Jadi memang seni apa? Matematik, seni musik, seni musik, ada seni tari, kemudian ada seni kriya, seni rupa. Nah, kalau pretend play ini adalah drama. Jadi pretend play itu bermain pura-pura. Kalau kita ya drama, seperti drama begitu, bermain peran. Pretend play itu bermain peran. Kemudian mengapresiasi seni itu bisa mengevaluasi, oh seninya bagus ya, oh ada warna-warninya ya, oh ini buatnya dari apa ya, itu namanya apresiasi seni. Jadi di seni sendiri bukan hanya membuat, tapi anak juga seharusnya bisa mengapresiasi seninya itu sendiri, dari seni temannya atau seni yang dia buat sendiri begitu. Kemudian ada Science and Technology, itu ada area sains biasanya kalau kita area sains atau area IPA. Apa saja yang dilakukan di sini? Ada observasi, klasifikasi, kemudian percobaan sederhana seperti ya tadi percobaan kalau warna hijau itu gimana ya cara membuatnya. Nah, itu mereka bereksplorasi, mencoba-coba, mencampur segala warna hingga akhirnya menjadi warna hijau itu seharusnya mencampur warna apa sih. Nah, ini adalah sebuah area yang bisa dilakukan di sini begitu. Kemudian prediksi. Nah, prediksi itu memprediksi kira-kira kalau warna biru dicampur warna merah itu mau jadi apa ya warnanya ya. Nah, kemudian anak memprediksi kayaknya warnanya jadi hitam deh Bu. Nah, itu adalah prediksi-prediksi yang bisa dilakukan anak, kemudian dilakukan secara langsung, dilakukan secara nyata. Akhirnya anak menemukan jawaban yang mereka kerjakan sendiri begitu. Kemudian ada communicating idea, jadi anak memiliki ide-ide, kemudian dikomunikasikan kepada gurunya. Bu, kalau dicampur pakai ini gimana ya Bu? Anak ketika mempunyai ide ini nggak usah dipatahkan, nggak usah, kan biasanya sering begitu ya, nggak usah. Ketika idenya itu masih wajar, maksudnya tidak membahayakan, itu silahkan dilaksanakan atau kita kerjakan bersama. Oh, penasaran ya, ada penasaran ya, karena dari penasaran inilah minat anak biasanya akan lebih berkembang. Jadi kita bisa ketika idenya anak itu bisa kita kerjakan, lakukan saja, karena ini akan jadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak karena sesuai dengan minatnya anak begitu. Kemudian ada natural and physical world, jadi hal-hal yang berbau natural atau biasanya biological, itu seperti tumbuhan. Kemudian gimana ya kalau biji ini kita kasih air terus menerus, apakah tumbuh atau bagaimana. Nah, itu adalah natural atau biasanya disebut sebagai biological. Nah, ini kemudian ada teknologi juga, jadi perkembangan teknologi ini bisa dimasukkan di science and technology begitu. Tapi kalau di kita di Indonesia biasanya hanya sains ya, ada sains ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau mengembangkan secara lebih lanjut, bisa dikembangkan dua hal ini. Jadi sains berkaitan dengan teknologi. Jadi areanya area science and technology gitu. Itu boleh sekali dikembangkan begitu. Kemudian social studies itu ada diversity itu berbagai macam begitu ya. Kemudian anak bisa menghargai perbedaan karena sekarang itu sedang marak hal-hal yang kemudian berbau radikalisme, kemudian hal-hal yang
tidak bisa menghargai perbedaan. Nah, ini di social studies itu anak-anak diajarkan untuk perbedaan agar anak itu bisa jadi lebih paham tentang perbedaan itu, jadi bisa menghargai. Kita itu biasanya tidak bisa menghargai perbedaan karena kita nggak pernah lihat perbedaan, taunya itu aja begitu. Nah, di sini anak bisa diajari dengan perbedaan. Kemudian karena setiap hari itu anak selalu tahu apa yang ada di dunia ini sebenarnya. Nah, mereka bisa lebih menghargai perbedaan itu. Kemudian ada communicative rules, decision making, itu pengambilan keputusan. Jadi anak-anak bisa mengambil keputusan apa yang akan mereka pilih begitu. Jadi orang tua dan guru itu seharusnya jangan terlalu banyak memilihkan anak. Kadang-kadang pakai baju aja orang tuanya yang milihkan, hari ini kamu pilih ini, hari ini kamu pakai ini. Nah, itu kan biasanya seperti itu ya. Nah, biarkan anak itu memilih bahkan hal-hal yang remeh itu, milih baju itu bisa anak itu milih sendiri. Kemudian ada geografi, ada historical, ada ecological, itu dipelajari di social studies. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang berbagai area-area apa yang harus dipelajari anak di sini gitu ya, itu ada 3 hal yang menjadi dasar dari pembelajarannya high scope. Nah, apa saja yang harus dipelajari di high scope ini? Tadi kan itu area-areanya, ada area komputer, ada area sains, ada area bahasa, kemudian banyak ya areanya ya, hampir banyak sekali pokoknya banyak sekali begitu. Kemudian apa yang menjadi dasar dari high scope ini sendiri? Dan dasarnya itu adalah plan, do, review. Jadi ada 3 hal, plan, do, review. Jadi di high scope sendiri ini menganut sistem plan, do, review. Ini harusnya teman-teman harus lebih diserap plan, do, review ini. Ini apa sih sebenarnya plan, do, review? Plan, do, review ini adalah basis atau basic dari pendidikannya high scope. Nah, plan itu apa, do itu apa, review itu apa. Jadi ini adalah urutan kegiatan atau hal-hal yang dilakukan ketika kita itu menggunakan high scope dalam proses pembelajaran kita. Oke, kita mulai bersama-sama ya. Jadi namanya plan itu apa? Plan itu perencanaan. Nah, siapa yang merencanakan? Nah, ini yang menarik. Yang merencanakan kegiatan itu adalah guru dan muridnya. Jadi selama ini yang kita rencanakan itu kan gurunya ya, guru membuat RPPH begitu, guru merancang kegiatannya sendiri begitu. Nah, ketika di high scope ini ada andil anaknya. Caranya dengan seperti apa? Caranya dengan bercakap-cakap. Besok kayaknya kegiatannya apa ya yang menarik ya? Kamu sukanya apa ya? Nah, itu digali dari anak. Kemudian ketika mendapatkan informasi dari sini, kemudian gurunya itu menuangkan LPPH-nya atau rancangannya ibaratnya ya, lesson plan-nya gitulah. Lesson plan-nya itu sesuai dengan hasil wawancaranya tadi dengan anak. Jadi wawancara itu bukan wawancara terstruktur, tapi wawancara bincang-bincang biasa. Sukanya apa ya anak-anak ya? Anak-anak sedang tertarik sama apa ya? Nah, itu ditanyakan begitu. Kemudian guru ketika membuat lesson plan atau planning itu kadang-kadang bercakap dengan, kalau besok kegiatannya ini gimana ya? Apakah tertarik atau tidak, apakah senang atau tidak. Nah, itu didiskusikan bersama dengan anak. Ini namanya plan. Jadi planning time, waktu perencanaan itu direncanakan bersama-sama. Nah, key experience itu pengalaman utama itu masuk ke do. Jadi do itu adalah melakukan. Dari rencanakan tadi bersama-sama, kemudian do itu isinya key experience, jadi pengalaman-pengalaman yang nyata, pengalaman-pengalaman utama. Jadi di high scope ini adalah pembelajarannya itu nyata, benar-benar dilakukan oleh anak sendiri ketika anak merencanakan apa yang mereka senangi. Contohnya suatu saat di luar negeri ya, contohnya di luar negeri itu ada turun salju, kemudian ini jadi perbincangannya anak-anak gitu ya. Ini sedang musim dingin, ada salju turun. Nah, kemudian besok, kemudian kan diskusi ya, kira gurunya itu memberikan stimulasi kira-kira kalau buat salju itu dari mana ya, salju itu cara buatnya gimana ya. Nah, itu kan jadi mereka jadi tertarik. Terus kemudian ada yang celetuk,
kalau buat salju gimana yuk Bu, bisa apa tidak ya, nah kayak gitu. Kemudian guru merencanakan kegiatan, contohnya anak-anak lagi ngehits tentang salju, bolehlah saya buat kegiatan membuat salju. Contohnya membuat salju itu masuk kemana, mungkin ke sains, area sains, kemudian dimasukkan ke area sains. Nah setelah itu mereka melakukan apa yang direncanakan mereka bersama. Berarti besok kita buat salju ya, oke, semuanya senang banget. Kemudian ketika experience itu mereka melakukan apa yang direncanakan tadi. Jadi ketika merencanakan membuat salju, mereka membuat salju secara bersama-sama begitu. Nah inilah ketika anak melakukan pengalaman nyata, pengalaman utama, mereka benar-benar membuat salju. Saljunya dari mana ya? Itu diserut dulu, es-esnya diserut dulu kayak gitu. Kemudian work time itu adalah waktu tugas itu mereka sibuk sendiri begitu loh. Jadi mereka membuat kegiatan sendiri begitu, senang sendiri mengerjakan. Jadi gurunya hanya mengawasi saja, fasilitator saja ketika memang ada anak yang butuh bantuan atau bertanya, guru baru sedang mendekati anak itu, kemudian memberikan stimulasi begitu. Kemudian cleaning up, waktu beres-beres itu masuk ke review. Recalling time itu juga masuk ke review. Jadi cleaning up itu seperti kita membersihkan alat main kita begitu. Jadi sudah kegiatan itu kan ada kegiatan beres-beresnya, itu yang dilakukan. Kemudian recalling time itu masuk ke review juga. Jadi kita mereview kegiatannya. Tadi anak-anak sudah kegiatannya apa saja, membuat apa saja, apakah menyenangkan, apakah happy, itu yang seharusnya ditanyakan. Jadi happy, menyenangkan itu adalah hal poin utama ketika anak itu sedang berkegiatan. Apakah happy? Are you happy? Begitu. Ketika anak, yes, I'm happy. Berarti tujuannya sebenarnya sudah terpenuhi, karena tujuan dari anak-anak itu selain bisa mengembangkan aspek-aspek yang banyak sekali, bisa juga happy, rasa senang, rasa minat. Nah itu yang harusnya ditanyakan begitu. Kemudian apa kendalanya? Nah itu ditanyakan di recalling time. Apakah bisa, susahnya apa, kemudian besok mau apa. Nah itu juga ditanyakan di recalling time. Jadi ketika besok mau membuat kegiatan itu juga gurunya harus apa ya, besok apa lagi ya, apakah ini dilanjutkan atau tidak, apakah anak masih tertarik atau tidak, itu dimasukkan di recalling time. Jadi plan to review ini teman-teman harus jadi poin kunci di high scope begitu. Kalau Montessori kemarin yang paling utama ada 5, kalau yang di high scope ini sendiri banyak sekali, bahkan ada 10 atau lebih ya. Karena ternyata model pembelajaran area karena kita punya 10 ya di Indonesia. Ternyata area itu mengambil intisari dari high scope. Jadi terinspirasi. Jadi kalau kemarin Ki Hajar Dewantara sudut itu dari Montessori, sebenarnya area ini model pembelajaran area yang ada di Indonesia itu terinspirasi dari high scope. Karena 10 area itu hampir sama dengan tadi yang saya jelaskan. Nah ini coba lihat, ini kayaknya hampir sama seperti area ya, hampir sama. Karena memang terinspirasi, inspirasinya area itu dari high scope ini begitu. Jadi nggak usah bingung ya kok ini kok podo meh podo gitu ya. Nah tapi ternyata inspirasi. Nah kemudian metode yang digunakan itu ada belajar aktif tadi tentunya ya, anak melakukan sendiri, anak membuat sendiri, anak bekerja sendiri begitu. Kemudian ada interaksi anak dengan orang dewasa ini juga guru maupun orang tuanya. Lingkungan pembelajaran itu juga lingkungan yang mendukung anak untuk berkegiatan secara mandiri, aktif gitu. Nah ini tujuannya itu untuk menciptakan anak-anak yang bisa memecahkan masalah sendiri atau problem solving, interpersonal, komunikasi, dan hal-hal yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Jadi inilah tujuan dari pembelajarannya high scope. Selain tentunya kalau di kita itu ada 6 aspek perkembangan begitu. Nah demikian dari saya untuk tambahan materinya high scope. Semoga bermanfaat sama teman-teman. Saya mohon maaf karena ada beberapa kendala seperti yang satunya regio, yang satunya high scope. Tidak masalah, semoga bisa saya tambahkan materinya. Demikian dari saya. Bila ada pertanyaan nanti silahkan tanya di sesi diskusi kita. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.